Alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, fenomena kehidupan di sekitar kita seringkali menyimpan makna yang mendalam dan menarik untuk kita eksplorasi. Salah satu contoh yang bisa kita refleksikan adalah saat kaki seribu memasuki rumah kita. Dalam kejadian ini, terkandung pelajaran berharga yang mengingatkan kita akan hubungan kita dengan alam dan penciptaan. Inilah 10 pertanda jika kaki seribu masuk rumah. Pertama, kehadiran hewan dalam rumah sebagai tanda kehidupan spiritualitas. Kehadiran hewan seperti kaki seribu di dalam rumah sering dianggap sebagai tanda kehidupan spiritual. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44, Allah berfirman, "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka." Ayat ini menegaskan bahwa setiap makhluk memiliki cara tersendiri untuk mengingat Allah. Dalam konteks ini, kaki seribu bisa dilihat sebagai simbol kehidupan yang berdenyut dalam rumah kita. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari mengisyaratkan, semua yang bernyawa itu makhluk Allah dan semuanya mengingatnya. Ini menunjukkan bahwa kehadiran makhluk, meskipun kecil, adalah bagian dari ciptaan Allah. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan pentingnya menyadari keberadaan makhluk lain. Makhluk-makhluk ini bisa menjadi pengingat akan kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu, kehadiran kaki seribu tidak hanya sekadar fenomena fisik, tetapi juga mengandung makna spiritual. Kita seharusnya menghargai setiap makhluk yang hadir di sekitar kita. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan apapun, termasuk hewan yang dianggap remeh seperti kaki seribu. Dengan menyadari kehadiran mereka, kita juga diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Semua makhluk, termasuk kaki seribu, memiliki perannya masing-masing dalam ekosistem. Kehadiran mereka dalam rumah dapat menandakan bahwa kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Spiritualitas kita dapat ditingkatkan dengan memahami hubungan antara manusia dan makhluk lain. Ini juga mengingatkan kita untuk bersyukur atas keberadaan makhluk hidup yang mendukung kehidupan kita. Dengan demikian, kehadiran kaki seribu adalah ajakan untuk lebih menghargai ciptaan Allah. Kita seharusnya menjadikan mereka sebagai pengingat untuk bersyukur dan berzikir. Mengakui keberadaan makhluk ini adalah langkah awal untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita. Dalam setiap makhluk ada pelajaran yang dapat kita ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, tafsir simbolik, kaki seribu dan banyaknya jalan hidup. Kaki seribu, dengan banyaknya kaki yang dimilikinya, dapat dilihat sebagai simbol berbagai jalan hidup yang ada. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya." Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya memilih jalan yang benar dalam kehidupan. Kaki seribu dapat dianggap sebagai gambaran banyaknya pilihan yang dihadapi manusia. Meskipun banyak pilihan, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kaki seribu mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup yang telah kita lalui. Kita harus menerima setiap keadaan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kita perakit syukur, kita mengakui kebesaran Allah dalam mengatur segala sesuatu. Saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.